adab kepada guru, pada dosen kita, ya, jaga adab kita. Guru sebagai orang tua, ya, sebagaimana kita orang tua bersikap seperti orang tua, ya seperti itulah kita kepada guru, ya. Guru adalah anak, adalah orang tua dalam ilmu, ya, rohani. Kalau orang tua mungkin dia fokus kepada penjagaan fisik kita, kalau guru dia mendidik rohani kita, ya. Jadi kedua-duanya, ya, sama kita harus berhadap, jaga, ya, kita di hadapan guru-guru kita. Ya, bagaimana orang guru juga senang pada kita masing-masing, kan? Tentu ilmunya akan berkah. Kalau tidak senang, marah-marah saja, ya, tidak ada sambung hatinya dengan hati guru, ya, keberkahan itu pun tidak didapatkan. Dan adab kepada sesama kita, bergaul kita, ya, berkumpul kita sesama rekan-rekan kita ini, ya, jaga adabnya, perkataan dan perbuatannya, jangan menyakiti, jangan sombong, ya, dengan kawan-kawan, ya. Tapi bergaul kita ini, perhatikanlah ada adabnya, ya. Tidak sama kita dengan mahasiswa yang lain, berdua-duaan, berboncengan kemana-mana, ini kan tidak beradab namanya. Kalau mahasiswa lain, ya, mungkin tidak tahu, oke lah. Tapi kalau kita sudah orang ahli Quran, hadis, ya tak seperti itu. Orang ahli tasawuf, ya seperti itu. Adabnya tentu lebih halus daripada mereka. Kemudian bahkan adab kepada makhluk Allah yang lain, hewan dan tumbuhannya, kan, juga harus beradab itu. Kalau kita memanggilkan ayam atau kucing, ternak kita mau ngasih makan dengan panggilan untuk ngasih makan, ternyata kita tidak mengasih dia makan, itu sudah bohong itu, ya, kan? Dipanggil, sudah waktu siang dia mau makan, tapi kita manggilnya untuk kasih makan, tidak dikasih makanan, manggil gitu saja, itu sudah berbohong. Bagi yang perempuan punya bunga di potnya harus disiram, ya, kan? Bagi yang laki-laki menanam tanaman buah-buahan di bibitnya, kan, harus disiram. Yang tak disiram zalim, ya. Jangan dibiarkan tumbuhan itu kekeringan di dalam tempatnya tanpa dikasih makan, ya. Begitu kita beradab. Jadi Islam ini penuh dengan kebajikan adab, dan Rasulullah diutuskan itu sebagai rahmat dan muhdah. Muhdah, rahmat dan muhdah. Rahmat sekalian alam dan muhdah, hadiah. Rasul itu dihadiahkan kepada umat manusia. Dialah memberi syafaat nanti di akhirat nanti, kan. Dialah mengajarkan agama ini, dan dialah nanti akan memberi syafaat. Kita harapkanlah syafaatnya dunia dan akhirat. Amin, ya. Jadi seperti itu, ya. Jagalah adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, guru dan sesama, dan bahkan semua makhluk. InsyaAllah kita akan mudah nanti belajarnya, ya, akan mudah. Yang kedua, menambah hafalan. Kalau tak ditambah-tambah bisa selesai? Tak selesai wilidan. Nambah hafalan, ya, kan? Kita menambah hafalan. Tahfiz tentu akan menambah hafalan. Inti menambah hafalan itu banyak mengulang, ya, kan? Inti menambah hafalan banyak mengulang.
Dalam teori tahfiz, kullama taqarrara. Semakin banyak diulang, taqarrara. Apa taqarrara? Semakin kokoh. Kalau sudah 100 kali terulang, hafalan itu diulang, ya kan? Sampai 100 kali ketika menambah itu. Menambah kan mengulang ya. Sampai 100 kali. Seperti Al-Fatihah itu bacaannya. Iaitu alif lam mim. Jangan alif lam mim, mungkin sudah dihafal. Cari ayat yang lain, ulang sampai 100 kali. Seperti Al-Fatihah itu. Bacaan kita, hafalannya kokoh. Semakin banyak diulang, semakin kokoh. Oleh sebab itu jangan kita merasa terulang kurang dari 10 kali sudah dianggap hafal, berhenti. Jangan. Ini belum kokoh. Mungkin hafal, lancar, tapi kokohnya belum. Ketika kita menambah hafalan itu ibaratnya pondasi. Pondasi itu harus kokoh enggak? Pondasi harus kokoh, besinya harus kuat, ya kan? Semen dan pasir kira-kiranya harus seimbang, ya kan? Harus kokoh agar bangunan yang didirikan itu kokoh, kuat. Hafalan seperti itu juga harus kokoh ketika menambah itu pondasi. Harus kokoh. Bagaimana kokoh? Kullama taqarrara. Banyak mengulang. Ya, banyak mengulang. Harus kokoh. Berapa pengulangan minimal untuk kokoh itu? Minimal ya 40 kali, jangan kurang. Kita 10 kali dah okey, hafal ya. Sempurnakan 40 kali. Tanpa melihat Al-Quran, baca. Sempurnakan 40 kali. Ya. Bagaimana supaya tidak capek? Jangan bacanya lambat-lambat. Kalau lambat-lambat ya kapan selesainya? Bacanya baca hadar cepat. Kan baca nada 3 ya kan? Sama apa? Tahqiq lambat. Kemudian apa lagi? Tadwir sedang. Kemudian hadar. Baca hadar. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang 40 kali. Dari awal sampai akhir. Itu dah hafal tu. Ya. Lihat dulu, rekam dulu. Ya. Mungkin 10 kali, kemudian sempurnakan dengan hafalan kita sampailah 40 kali. Okey? Nampak itu caranya? Ya? Itu kokoh. Belum terhafal. Masih banyak yang tersendat-sendat lagi. Tambah lagi sampai 60 kali, bahkan sampai 100 kali. Insya-Allah hafal itu. Saya tidak punya waktu yang banyak untuk menambah hafalan. Jangan banyak menambah. Menambah 5 baris itu sudah standar. Kalau tak kuat lagi, kurangi lagi 3 baris. 3 baris dengan 40 kali pengulangan kan tak begitu lama. Ya kan? Paling tinggi 10 menit. Kalau 5 baris paling tinggi 20 menit. Jadi jangan banyak nambah ya. Jangan target itu banyak sedangkan kita tidak mampu membawanya. Jadi kalian targetnya adalah 5 baris satu hari. Menambahnya 5 baris. Paling banyak setengah halaman. Paling banyak itu. Kurangnya terserah. Yang penting nanti 1 juz selesai. Ya. Yang penting 1 juz ini selesai dalam 1 semester. Jelas? Standarnya 5 baris. Ulang 40 kali. Paling banyak setengah halaman. Paling kurang terserah. Yang penting tercapai 1 juz di akhir semester. Berapa kali ngulangnya minimal? 40 kali. Nanti tulis
terulang 40 kali. Ya, terulang 40 kali. Okey, sudah faham? Sampai lancar. Standarnya apa? Kita membaca tidak buka Al-Quran lagi dan tidak ada salah. Seperti Al-Fatihah buka Al-Quran lagi kita bacanya? Tidak. Karena apa? Karena sudah kokoh dan lancar. Seperti itu. Sehingga hafalan yang kita bacakan 40 kali tadi atau lebih bisa kita baca kapan dan di mana saja tanpa melihat Al-Quran. Ya. Setelah itu diupdatekan hafalan ini. Ya. Diupdatekan. Artinya diulang dalam setiap waktu. Jadi 3 jam sekali harus terulang. Contohnya kita menghafal setelah subuh sampai jam 6. Ya kan? Jam 9 ulang sekali waktu solat duha kita. Jam 12 ulang lagi waktu solat zuhur kita. Asar, maghrib, isya. Diulang minimal sekali. Jangan seperti ya orang yang belajar menghafalnya kapan? Subuh. Kapan ngulang hafalan subuh ni? Ketika mau setor, mau asar nanti nyetornya kan? Baru dia ngulang. Tak jalan. Dia harus diupdate 3 jam harus diulang. Jika perlu, setiap saat kita membaca yang hafalan baru ini, sambil masak, baca. Sambil dari rumah ke kampus, baca. Kan sudah hafal. Banyaknya berapa? 3 baris, 5 baris. Berat. 3 baris, 5 baris? Tidak. Kecuali 1 halaman, 1 lembar, ya berat. Ya kan? Ya, pulang baca. Sudah ribuan kali mungkin bisa terbaca itu ya. Tak lancar. Luar biasa itu. Jadi targetnya sedikit. Dalam teori menghafal Quran, target sedikit dengan pengulangan yang banyak lebih baik daripada target banyak tapi ngulangnya sedikit. Ya enggak? Itu. Kullama takarrara. Banyak mengulang sehingga hafalan itu kokoh. Okey, hari ini sudah selesai. 5 baris. Besok sambung 5 baris yang kedua. Begitu juga jalan caranya. Sambung 5 baris yang ketiga. Begitu juga caranya. Hari yang pertama, hari yang ketiga dan seterusnya dirangkai. Dari alif lam mim sampai mana nih hafalan kita nih? Sehingga selesai 1 juz. Faham? Juz 1. Ini dirangkai terus. Terlalu banyak Pak kalau merangkainya itu kita baca sehari. Sudah, okey. Minimal seperempat satu hari. Hari ini seperempat. Yang juz 1 tadi ya. Kita sudah sampai mau habis nih juz 1 ni. Besok seperempat sehingga selesai dalam rangkaian itu dalam 4 hari atau 3 hari. Pokoknya dirangkai. Right? Dirangkai sampai 1 juz sudah selesai. Baru diuji. Lancar tak 1 juz ini? Sudah bagus. Tak ada salahnya ya. Bacanya bagus, apanya lancar, baru masuk juz 2. Atau juz 2 lah tadi kan ya. Juz 30 dan 2 sudah termasuk kelompok hafalan yang sudah diproses, ya kan? Kan proses di 1 juz tadi. Dengan mengulang 40 kali, dirangkai dalam setiap hari, ya kan? Diulang dalam setiap waktu dan dirangkaikan dalam setiap hari, ya kan? Itu sudah diproses. Dianggap hafalan yang sudah matang, yang sudah kokoh. Ya tak? Dipindahkan menjadi hafalan yang lama. Berapa juz kita terkumpul hafalan yang lama itu? Hafalan yang sudah terproses 1 juz itu. Berapa banyak? 3 juz contohnya. Juz 30 sudah. Juz 1 sudah. Juz 2 sudah 3 juz umpamanya kan.
Ini dinamakan hafalan yang lama, murajaah. Yang ketiga rukunnya apa? Murajaah, mengulang. Pertama jaga adab, yang kedua menambah tadi sudah murajaah. Nah, murajaah tadi ada murajaah hafalan yang baru. Kalau baru tadi setiap waktu diulang. Kemudian setiap hari dirangkai, ya kan? Sudah satu juz baru dinamakan hafalan yang lama sudah terkumpul. Hafalan yang lama ini dalam satu pekan harus tuntas. Kalau 3 juz tadi harus tuntas 3 juz ini dalam satu pekan kita baca. Minimal 1 kali putaran. Berarti 3 juz, setengah juz itu hari. Hari ini setengah juz, besok setengah juz, sampai juz 3. 6 hari kan? Jadi minimal seperti itu. Dalam satu pekan harus diputarkan. Kalau 10 juz, bagi aja lah 7. Berarti 1 juz setengah satu hari, ya kan? Ya enggak? Lebih kurang 1 juz setengah satu hari kita membaca. Kalau 15 juz, berarti 2 juz. Dalam satu pekan harus diputar. Jangan lewat dari itu sampai dia 30 juz. Berat? Tidak. Mengapa tidak? Karena kenapa? Kita sudah mengikatnya dari awal. Pondasi kita kokoh dari awal, kan? Kita ikat dia dalam setiap waktu. Kita rangkaikan lagi dalam setiap hari. Kita ulangkan secara murajaah minimal 1 kali dalam 1 pekan. InsyaAllah lancar. Lancar kan? Kalau sudah lancar, berat kita mengulangnya? Tidak. Siapa yang sudah pernah selesai 30 juz ini? Well done. Selesai, well done. Kalau sudah 30 juz semuanya. Juz 1 kan masuk ringan nih. Kalau orang dah biasa 30 juz 1 masuk ringan nih kan? Tak perlu dia buka Al-Quran kan? Lancar tak? Lancar. Enak tak membacakannya? Enak. Terlalu capek? Tidak. Mengapa? Karena hafalan itu mengalir saja. Tapi kalau hafalan itu kejap buka, itu menjadi beban. Mengapa ini terjadi? Karena dari awal dia tidak dilakukan dengan baik, adabnya tidak baik, menambahnya tidak istiqomah, ya kan? Murajaahnya kadang-kadang tak terstruktur, tak terkontrol, tak sistematis. Akhirnya apa? Berat. Nah, berat tadi malas. Malas ini hilanglah itu. Nah, kalau sudah istiqomah, yang keempat adalah istiqomah. Jaga adab, menambah hafalan, murajaah, istiqomah. Istiqomah kita dalam beradab, istiqomah dalam menambah hafalan, istiqomah di dalam murajaah, insya-Allah lancar dan kokoh. Ya. Kalau sudah istiqomah, lancar dan kokoh. Kalau sudah lancar dan kokoh, kita tetap istiqomah. Kalau sudah lancar ya kita bisa baca Quran di mana-mana. Ya, antrian, kita baca Quran. Orang ke HP kadang-kadang WA dan YouTube dan macam-macam, kita antrian minyak misi di SPBU, ya, bisa baca Quran. Berapa lama, berapa banyak itu bisa kita baca. Nah, ini kalau kita ya sudah lancar, seakan-akan kita tidak mau tinggal dengan melepaskan diri dari Al-Quran, ya kan? Dan kalau seperti ini, alhamdulillah, sudah syukurlah tuh, ya. Kita sudah bisa membaca Al-Quran kapan dan di mana tanpa membuka Al-Quran. Itulah intinya dalam hafal Al-Quran. Mudah tak? Mudah kan? Tapi di awal tidak satu-satu, kan rukun. Jangan masing rukun-rukun itu dilepaskan. Ikuti adab, menambah ziyadah, ya kan? Murajaah dan istiqomah. Begitulah caranya.
Mudah husna. Mudah ya. Tapi rintangan, halangan itu, godaan itu banyak. Ya, itulah penting istiqomah tadi, niat yang ikhlas itu. Ya, rintangan itu banyak. Kadang-kadang kita tak mampu melewatinya. Apa rintangan yang terpaling besar? Rintangan-rintangan yang dalam menghafal Quran ini. Apa? Malas. Mau cerita-cerita saja kan, banyak cerita baca kan. Sambil nambah hafalan, HP-nya pegang juga. Ya nak? HP dipegang, rupanya nampaklah program atau share yang menarik. Tinggal dulu. Ya kan? Tengok HP dulu, baru ngulang. Itulah yang jadi rintangannya. HP ya. Ini yang paling besar kan? Apalagi filem-filem di YouTube yang banyak, yang baru-baru ni, hilanglah. Malaslah kita kan? Itu menjaga adab itu, terkait dengan adab itu. Istiqomah tak kita menjaga adabnya? Istiqomah tak kita menjaga waktu yang telah kita tentukan untuk menambah hafalan, kita gunakan untuk menambah. Dan murojaah gunakan untuk murojaah. Kalau istiqomah, itu semua adab ini, murojaah dan tahfiz, insya-Allah selesai hafalan kita itu. Kalau tidak, tak berhasil kita melewati rintangan-rintangan itu, ya itulah gagal. Ya. Makanya di pondok kan cepat kita kan. Ya. Di pondok ya. Ngapa HP-nya tak bersama kita. Tapi sudah pulang pondok, inilah penyakitnya. Berapa juz murojaah satu hari? Kamu sudah hafal 30 juz sudah. Berapa juz satu hari? Setengah juz. Tak jalan. Apalagi kalau 2 lembar, 1/4 juz tak jalan. Kalau di pondok berapa juz murojaahnya? 5 juz. Sudah keluar pondok, tamat di pondok, tak istiqomah lagi. Yang 5 juz menjadi 5 lembar, mana hasilnya? Itulah. Ditanya berapa juz? 30 juz sudah hafal. Sekarang bagaimana? Yang lancar? 5 juz yang lancar, 10 juz yang lancar. Kan sayang tak? 3 tahun, 4 tahun kita di pondok, ya, digembling oleh kiai dan syekhnya, hanya berapa bulan menjelang kuliah sudah hilang, sudah banyak yang tak lancar lagi. Mengapa? Tak berhasil dia melalui rintangan-rintangan ujian-ujian tersebut. Ya. Jadi itulah, tak boleh tidak. Wildan, jaga adab, nambah hafalan, murojaah dan istiqomah. Ada pertanyaan? Seperti itulah adab kita dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita lakukan ya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin.